Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas setiap berkat, kebaikan, dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga kami dapat bangun dan menikmati udara segar dan keindahan pada hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah jangan abaikan hadirnya orang lain. Bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Demikian sabda Tuhan. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang menghabiskan waktu 1 jam di sebuah bank dengan ayahnya. Ayahnya hendak mentransfer sejumlah uang. Pemuda itu tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayahnya, "Aduh ya, seharusnya ayah menggunakan internet banking sehingga semuanya mudah." Ayahnya merasa heran dan berkata, "Saya rasa itu tidak perlu." Pemuda itu pun mencoba beradu argumen dengan ayahnya. Tapi ya, kalau kita ada internet banking, kita tidak perlu menghabiskan sejam hanya untuk transfer. Kita bahkan bisa belanja online dan segala sesuatunya akan menjadi sangat mudah. Ayahnya kemudian bertanya, "Jadi kita tidak harus keluar rumah?" Pemuda itu pun mengiyakan, bahkan terus mempromosikan internet banking agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Namun tiba-tiba sang ayah memotong antusiasnya dan mulai menceritakan alasannya mengapa ia tidak memakai internet banking. Sejak ayah masuk ke bank ini, ayah sudah bertemu dengan 4 teman dan mengobrol sebentar dengan pegawai bank. "Kamu tahu nak, ayah dan ibumu kan hanya tinggal berdua. Temanlah yang kami perlukan." Saat ini bagi ayah, pertemuan dengan orang lain terasa penting. 2 tahun lalu saat ayah jatuh sakit, pemilik warung langganan dan anaknya menjenguk ayah. Mereka duduk di ruang keluarga, menemani, ngobrol, dan menghibur kami. Ketika ibumu jatuh, waktu jalan pagi beberapa hari yang lalu, petugas keamanan keliling melihatnya dan segera mengantarkan ibu pulang ke rumah, sebab ia tahu di mana kami tinggal. Sekarang pertanyaannya, apakah ayah dan ibu akan mengalami sentuhan manusia jika segala sesuatunya menjadi serba online? Ayah ingin mengenal pribadi yang sedang berelasi dengan ayah. Ini yang dapat menciptakan ikatan dan rasa aman. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang mengenal ayah dan ibumu kemudian bersahabat dengan kami. Nak, teknologi memang penting, tapi bukan inti kehidupan. Ingat, untuk meluangkan waktu bersama orang-orang di sekitarmu, bukan dengan gadget. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemajuan zaman membuat kita dengan mudah mengakses banyak hal, sehingga kita melupakan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, bahkan dengan anggota keluarga sendiri di rumah. Pertemuan pribadi satu dengan yang lain sudah bukan lagi hal yang utama. Bahkan sering kita melihat sebuah keluarga keluar makan malam bersama, mereka masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Perkembangan teknologi memang hal yang bagus. Namun, jika perkembangan itu menjadikan kita jauh satu dengan yang lain,
kita harus berusaha untuk mengontrolnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar kita disukai banyak orang. Marilah kita belajar dari karakter Kristus untuk tidak mengabaikan kehadiran orang lain, karena kita juga membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Teknologi memang bisa membuat orang-orang yang jauh menjadi dekat, namun jangan sampai membuat orang-orang yang dekat akhirnya menjadi jauh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Berkatilah agar melalui kehadiran kami banyak orang yang diberkati. Berikanlah kami hikmat-Mu agar dapat menghargai hadirnya orang lain dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk dapat semakin memperhatikan dan peduli kepada yang lain. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami dan sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Mungkin sudah sekian lama merindukan kesembuhan, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga ingin menyerahkan rencana dan aktivitas kami hari ini kepada-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.